benar mengeluh ya. Ada sebuah hikayat dari Nabi Ilyas alaihissalam ketika beliau hendak dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Ya. Pada saat itu beliau sedang dalam keadaan duduk mau dicabut. Kemudian dia mengeluh, gitu kan? Pengurus ulang. Nabi Ilyas mengeluh dan menangis dengan nangis bukaan sadidan. Kemudian ditanya, "Ma hadzal jaz'u wal buka'u ya Nabi Allah?" Kenapa engkau mengeluh dan menangis gitu? Ajazata 'alad dunya am 'alal maut? Gitu. Am ajazata 'alal dunya am 'alal maut? Apakah engkau itu mengeluh dikarenakan dunia atau dikarenakan kematian? Ajazata ana ta ngeluh sapa sira 'alad dunya ing atase dunya am 'alal maut? Atau atas kematian? Faqala mengko jawab sapa Nabi Ilyas, la boten, bal innama ajza'u ala fauti dzikrillah. Aku nek dicabut ruhnya, maka yang saya keluhkan adalah bal innama ajza'u ala fauti dzikrillah. Saya mengeluh karena ketika ruh saya dicabut itu saya berhenti berzikir kepada Allah, gitu. Jadi kamu kalau ruhnya mau dicabut sama malaikat maut, kamu ngomong ya, saya ngeluh. Barangkali bisa diperpanjang, kayak perpanjang SIM gitu ya. Ala fauti dzikrillah. Saya mengeluh karena takut berhenti berzikir kepada Allah. Haitsu yajtami'u qaumun ba'di yadhkuruna Allah ta'ala wala adhkur. Haitsu yajtami'u sekirane kumpul sapa qaumun siji kaum ba'di ing dalem sawise ingsun. Yadhkuruna hale padha zikir sapa kaum Allah ing Allah ta'ala wala adhkuru. Sehingga kelak pada saat sekelompok orang sesudah saya ini berzikir, bisa berzikir kepada Allah, saya wala adhkuru, aku orang bisa dzikir maring Allah. Haitsu yajtami'u sekirane kumpul sapa kaumun siji kaum ba'di ing dalem sawise ingsun. Sehingga pada suatu saat ketika ada kaum yang berkumpul setelah saya, mereka berkumpul dalam rangka yadhkurunallaha ta'ala wala azkuru, saya tidak bisa berzikir kepada engkau ya Allah. Fa'auha mengko aweh wahyu sapa Allahu ta'ala ila malakil maut allayakbidu ing yen toh ora jabut sapa malakul maut ruhahu ing ruhe Nabi Ilyas. Fawaha mengko aweh wahyu sapa Allahu ta'ala ila malakil maut maring malaikat maut alla yaqbidu ing yen toh ora jabut sapa malakul maut ruhahu ing ruhe Nabi Ilyas. Nah, kamu itu kalau mau dicabut ruhnya nanti negosiasi dengan malaikat maut. Ojo dicabut sih, aku ya sih cinta esim mahabbah li dzikrillah. Tapi ya sing temenanan. Nah, Nabi kan temenanan. Nek kon si sedina kelingan sedina ora. Sejam kelingan seminggu ora kelingan kan. Anggar wis dipecut mbene kelingan. Pecute larane wis ilang ora kelingan. Biasanya kan ya. Nah, nek temenan si ora apa-apa. Kemudian Allah mewahyukan, memberikan perintah kepada malaikat maut untuk tidak mencabut ruhnya Nabi Ilyas. Fa innahu yas'alu al-hayata li dzikri la li nafsihi. Karena Nabi Ilyas itu meminta dikarenakan untuk bisa berzikir kepada aku Allah,
bukan dikarenakan nafsunya, bukan dikarenakan dirinya, tapi disandarkan kepada Allah kayak gitu. Fa innahu mongko satemene Nabi Ilyas iku yas'alu nyuwun sapa Nabi Ilyas al hayata ing urip. Nabi Ilyas itu minta hidup li dzikri krana dzikir maring ingsun, li dzikri krana dzikir maring ingsun. Minta hidup dikarenakan bisa dzikir kepada saya. La li nafsihi ora maring awak dhewe bukan dikarenakan untuk kepentingan dirinya, masih kepengen kumpul sama keluarga, masih pengantin baru, masih baru punya anaknya masih kecil-kecil, bukan karena itu. Ya, kalau keluarga, kalau anak, kalau seseorang sudah dicabut ruhnya sama Allah, ya mengurusi siapa? Ya yang mengurusi Allah semuanya. Yang mengurusi Allah, yang nanggung siapa? Ya Allah. Allah yang sudah mengatur semuanya. Sudah diatur semuanya oleh Allah. Jadi nggak usah ngersulah. Hal dunia itu tidak usah ngersulah. Istri, anak, harta benda, rezeki itu semuanya adalah barang dunia. Jadi ketika mati itu jangan ditanyakan mereka itu mau makan apa setelah saya mati. Ma ta'kuluna min ba'di. Tapi ditanyakan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan mereka sembah itu setelah saya sudah mati. Itu rasa khawatir. Misalnya bapak kamu kepala keluarga mati. Pak jamate diisit kita kesi mengkene uripe si susah. Aku sekolah durung lulus, mau kepriben kita. Jangan. Ya. Saya lagi sakit, belum sakaratul maut masih sakit. Pak, ayo sing kuat sing semangat. Ya, ketika seperti itu yang ditunjukkan kepada orang tua atau kepada mereka yang sedang sakit, tunjukkan tingkat ketakwaannya terhadap Allah. Jadi dia akan meninggalkan dunia itu dengan tenang. Oh ya, yang saya tinggalkan di dunia, keluarga yang saya cintai, istri, anak yang saya cintai itu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ngeributi harta benda. Kalau sakit parah ngeributi warisan. Aku bagiannya kepriben. Kakangane wis ditokokna motor, aku durung ditokokna. Kakangane wis kuliah, aku durung kuliah, kepriben. Jangan. Ya. Jadi apa yang akan disembah setelah saya mati? Bukan apa yang akan saya makan setelah saya mati. Da'hu ya malikal maut. Tinggalkan dak itu ya bil amr ya. Tinggalkan hu ing Ilyas. Kamu mau cabut pergilah. Wis aja marak Nabi Ilyas. Tinggalkan dia. Ya malakal maut hatta ya Isa tumuka urip sampai dengan Nabi Ilyas itu hidup fi dzikri ing dalem dzikir maring ingsun. Fi dzikri ing dalem dzikir ing ingsun. Tinggalkan dia, biarkan dia hidup untuk dzikir kepadaku. Wa yarta'a fi riyadi manajati ila akhirid dunya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ilyas, wa yarta'a lan enak-enakan, nikmat, larut dalam munajat kayak gitu.
Wa yarta'a fi riyadi manajadi. Wa yarta'a lan enak-enakan sapa Ilyas fi riyadi manajati ing dalem pertamanane munajat maring ingsun. Munajat itu apa? Dialog, komunikasi antara hamba kepada sang Khalik. Jadi ya namanya munajat kepriye? Munajat itu kan yo ngalem tasbih, mengucapkan tasbih dan kalimat tahmid, kalimat tauhid kepada Allah, kalimat takbir kepada Allah. Kemudian dia meminta kepada Allah. Nah, meminta itu ya meminta bagaimana? Orang kan meminta tangannya di atas, meminta tangannya di bawah. Meminta tangannya ngelembreh, meminta ya harus semangat. Lembreh ngerti enggak? Kalau kalian doa itu, kalau dicak doa pada malas-malesan, ngene doa madhepene ngendi, tangane ngono orang ngantuk. Ya ngelembreh, orang semangat. Ya dah. Beda halnya kamu kalau minta sama orang tua kamu minta duit, jaluk Pak, jaluk sih. Terus wae jaluk terus ngono. Ya jaluk ya tangannya ngono orang ini. Kadang saking posisi ngene abot kesuwen sing donga akhirnya ngene. Ngene. Cekluk ngantuk. Jadi aduh saya kan kalau doa kan ada anak laki, ada depannya kan anak laki ya pasti tak perhatikan, anak perempuan saya tidak tahukan. Itu pasti seperti itu, dicak donga, dicak maca Al-Fatihah hambuh, apa mulutnya bergerak, hatinya kemana, iki lho sing repot iki lho. Munajat itu udah seperti itu. Munajat itu lafaz sama hati kadung dan disiji maring satu titik sing jenenge Gusti Allah, zatnya Allah. Kayak gitu. Bahasanya kamu lambenya ngucap tapi hatinya kemana-mana, tidak kepada Allah. Mana kalau doa ya semangat, diangkat doa ya suaranya yang tidak meninggi, berdiri memohon usaha susu misalnya, tidak usah terburu-buru. Doanya dosa macam-macam. Doanya iku bolak-balik. Walaupun orang bilang mau ngomong kon doanya kue baik kayak mau rapel doa liang. Ada yang ngomong seperti itu, gak usah dipikir. Memang doa yang bagus itu adalah doa satu atau beberapa yang diulang-ulang terus menerus. Itu yang disukai oleh Allah. Bukan model-model yang plan. Saya ki dongane jaluk rezeki sing akeh, sing lancar, sing berkah. Besiki dongane jaluk calone sing ganteng, sing soleh, sing duwite akeh, sing bos, sing ora ireng, sing calone sing wong Brebes misalnya. Kenapa wong Brebes ganteng misalnya, nah irengnya manis misalnya. Besiki maning, robah maning dongane ngono ya. Robah maning. Padahal itu ngasih sing apal misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah luar biasa. Ya dunyane apik, akhirate apik. Nah kalau dunia siapa baik dunia? Dunia ya harta benda dunia, istri dunia, anak dunia, rumah dunia, pekerjaan dunia, semuanya dunia. Seperti itu. Akhiratnya baik. Yang patut kita istiqomahi itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana fi dinikal haq wa taatika wa tsabbit aqdamana. Yang perlu diistiqomahi itu minta ditetapkan hati kita ini pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketetapan dan ketaatan kepada pendirian kita itu.
pendirian kita terhadap agama Allah. Itu yang perlu. Nah, yang lainnya lagi misalnya adalah rahmat. Kita minta dianugerahkannya rahmat. Itu penting. Bukan si rahmat. Bukan si tapi rahmatnya Allah. Atau ya Allah ati al-hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Doa itu aja, ambil dari Quran. Nyuwun disukani hikmah. Hikmah apa? Muka hikmah mbah hikmah. Bukan hikmah, bukan baik, bukan baik. Hikmah diberikan yu'til hikmah. Kalau orang mendapatkan ilmu hikmah, maka dia akan mendapatkan khairan katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali, termasuk rezeki yang sangat mudah. Pemikiran melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif, tidak negatif. Wayar ta'afir yadi manajati ila akhir dunia, sampai dengan akhir dunia. Ada satu riwayat an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu satamana Utsman kana ana sapa Utsman iku ida marra ala qabrin. Ida marra nalikane lewat sapa Utsman ala qabrin ing atase kuburan. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu ketika melewati kuburan waqafa ia beki hatta tabattala li hayati. Waqafa mengko mandek sapa Utsman. Kemudian dia ketika melewati kuburan dia berhenti sejenak, yabki hale nangis sapa Utsman hatta tabattala. Nangis, tabattal itu nangis tapi terbata-bata. Ngerti terbata-bata. Kadang-kadang nangis ono sing lancar nemen nangis batal. Ono sing nangis nemen batal. Tapi ndak bisa nangis. Akhirnya terbata-bata. Hatta tabattala li hayatihi. Hatta tabattala lihiyatuhu gitu ya. Sebentar ini. Ida marra nalikane lewat sapa Utsman, sahabat Utsman ala kubrin ing atase kuburan waqafa mongko mandeg sapa Utsman, yabki hale nangis sapa Utsman. Hatta tabattala tu mongko lemes namanya. Iki maknane lemes. Apa lihiyatuhu jenggote Utsman. Fakila mongko diucapaken lahu maring Utsman ya Amirul Mukminin. Berarti ini ketika sahabat Utsman itu menjadi khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Tadzakir diucapkan lahu maring Utsman ya Amirul Mukminin. Tadzakir ya Amirul Mukminin. Tadzakkaru ya. Wahai Amirul Mukminin, tadzakir al-jannata wan nari wa ahwalal qiyamah. Dikira sapa sira al-jannata ing surga wan naro lan neraka. Wa ahwalal qiyamah lan pira-pira tingkai atau keadaannya kiamat. Fala tabki lan ojo nangis sapa sira wa tadzakur lan dzikir sapa sira
Tadzakara dzikir sapa sira al jannata wan nara wa awwalal qiyamah fala tabki wa tadzakara lan dzikir sapa sira al qabra wa tadzakara lan eling sapa sira al qabra ing kuburan. Gitu ya, eling ya Amirul Mukminin tadzakara eling sapa sira al jannata ing surga wan nara lan neraka wa awwalal qiyamah lan terjadinya kiamat. Fala tabki monggo aja nangis sapa sira wa tadzakara lan eling sapa sira al qabra ing kuburan fatabki monggo nangis sapa sira. Faqala monggo ngendika sapa sahabat Utsman. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kanjeng Nabi dawuh kuburan niku adalah kawitane panggonan min manazilil akhirah saking pira-pira panggonane akhirat. Jadi dunia itu adalah tempat apa jenenge? Tempat ngantri seperti isman istadolla fi dhilli sajarah man istadolla fi dhilli sajarah seperti seseorang yang berteduh di bawah yup-yupane pohon wa irtahala kemudian dia berpindah tempat. Atau kayak orang yang sedang menanti bus di halte kemudian naik bus pindah ke tempat yang lain. Itu gambaran dunia. Kemudian alam kubur, setelah alam kubur atau alam barzakh dibuka atau terjadinya kiamat masuk kepada alam akhirat. Nah, alam akhirat itu adalah alam yang ketiga. Jadi alam yang pertama adalah alam dunia, yang kedua itu alam barzakh. Alam barzakh, ruhnya di alam barzakh, fisiknya di alam kubur. Nah, di alam barzakh ngapain? Menanti terjadinya kiamat. Setelah kiamat terjadi, maka darul akhirah atau kehidupan akhirat itu terbuka. Jadi kalau ibarat ini ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Yang kamar itu seperti kaca. Pembatasnya kayak kaca. Namanya barzah. Barzah itu barzahun. Miwaraihim barzakhun. Di belakangnya itu ada barzah. Ada pembatas. Yang pembatas itu tidak nampak. La ya bagian. Tidak nampak. Tapi ada gitu. Ya kayak dene lautan tawar dan asin itu loh, tidak ketemu dikarenakan ada barzah. Ada pembatas yang tidak nampak. Gitu. Tapi dia nggak bisa masuk ke sana. Arwah tidak bisa masuk lagi ke dunia, tidak bisa lagi masuk ke akhirat. Tanpa seizin Allah, tanpa seizin. Jadi dia arwah itu ada di alam barzakh. Nah, ketika yaumil kiamat terjadi, semua fana semuanya, hanya yang dikehendaki oleh Allah saja yang tidak fana pada waktu itu. Ketika buka yaumil akhirat, semuanya dibangkitkan. Itu namanya yaumul ba'ats. Hari kebangkitan. Nah, ketika hari kebangkitan, alam akhirat terbuka, semua dibangkitkan. Nah, inilah kita mulai nanti ada yang namanya al-jaza, pembalasan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Di situ. Lah, kuburan itu adalah tempat awal min manazilil akhirah. Dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Ya, di akhirat kan ada padang mahsyar, ada
tempat al-hisab. Kemudian ada darul jaza, tempat pembalasan. Kalau yang amalnya jelek, maka pembalasannya adalah neraka. Kalau jelek sekali, maka fi asfalis safilin, dalam neraka yang sejelek-jelek, yang paling bawah sekali, paling buruk. Nah, kalau surga yang bagus, ya berarti fil a'la illiyin, surga yang paling tinggi. Bersama siapa? Ma'al abror, para nabi. Ya terserah kalian, makanya tinggal pilih mau yang mana. Kalau mau bersama para nabi, ya tingkatkan amal ibadah teman ibadah kalian. Wa akhiru manzilin, kuburan itu adalah akhir dari tempat min manazilid dunya, saking piro-piro panggonane dunya. Faman mongko utawine sapa wong iku naja slamet minhu saking kuburan. Nah, barang siapa orang yang selamat dari alam kubur, di alam kubur itu berarti ada siksa kubur. Di alam barzah itu ada namanya siksa barzah. Yang saya sering cerita bahwa Fir'aun itu berapa ribu tahun yang lalu menanti sampai sekarang di alam barzah itu disiksa sama Allah. Waktu pagi sampai petang disiksa batin. Kalau dari gambaran Al-Quran ini disiksa di alam barzah batinnya, ditampakkan neraka. Wa yuraduna 'alaiha an-naru huduwa wa asiyya gitu. An-naru yuraduna 'alaiha huduwa wa asiyya gitu ya. An-naru yuraduna 'alaiha huduwa wa asiyya. Neraka jahanam itu ditampakkan. Ya kalau ditampakkan gimana? Jadi di alam barzah itu Fir'aun dan pengikutnya itu melihat neraka. Berarti apa? Nerawang antara alam barzah sama neraka. Misalnya yang mati itu sudah diberikan berita oleh malaikat kamu neraka, maka dia akan melihat neraka di alam barzahnya. Nah, disiksa dia, batiniahnya disiksa beribu-ribu tahun. Gambaran kamu disiksa di sana. Ya, kalau saya menggambarkan begini, kira-kira orang ditinggal pacarnya, hatinya tersakiti, stres enggak? Stres. Kira-kira suwe-suwe mati beli, bunuh diri. Oh, jangankan itu. Orang ditagih kebanyakan utang, ditagih sama penagih hutang, debt collector lah. Utangnya akeh, bendina wong 10, wong 20 ana sing teka. Stres ora bisa bayar, akhirnya bunuh diri, loncat dari atas, mati, selesai. Iya enggak? Iya, stres. Nah, ini yang ditampakkan itu neraka. Dia melihat orang dibakar kayak begitu, kemudian dia haus, minumnya itu darah yang panas. Kemudian setelah habis dihidupkan lagi, begitu lagi berulang-ulang. Kira-kira sakit mana kira-kira? Disiksa tubuhnya dengan disiksa batinnya. Wah, kalau kamu mending bunuh saya saja ketimbang kamu sakiti hatiku. Jadi, ya dah. Ya beli. Yo ya. Iya. Pasti ngomong kayak gitu. Kalau punya suami itu, daripada kamu menyakiti saya, kamu khianati saya, bunuh saja saya. Bunuh saja aku ketimbang kau sakiti hatiku ini. Ya dah. Apa mending neraka? Gambaran-gambaran neraka orang-orang kafir yang sudah ditampakkan dia neraka itu, sudah ditampakkan. Itu mintanya adalah dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah, baliaken kula. Itu Al-Qur'annya, surat apa itu?
Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Barangkali menawa aku bisa ngelakoni beramal solih. Orang kafir itu pasti menyesal, pasti. Kalau sudah dihadapi dengan kematian, pasti dia akan menyesal. Kalau sudah masuk alam barzah, pasti dia berteriak-teriak kepada Allah, minta dikembalikan ke alam dunia. Jelas gambaran di Quran ini seperti itu. Makanya kamu yang masih di sini, orang Islam tuh, orang yang beriman itu kan petunjuknya adalah Al-Quran. Kamu pelajari Al-Quran, kamu dalami Al-Quran, maka kamu akan beramal soleh dengan baik. Insya Allah kamu akan selamat. Gampang kok Islam. Saya nggak menggambarkan mencari surganya Allah itu susah, gampang lah. Mencari surganya Allah itu mudah. Kalau tak ngomong boleh di surga nih Gusti Allah itu angel, ya kok putus asa. Putus asa, gampang. Bahkan bisa jadi ada satu amal solih yang kamu lakukan ikhlas dan itu diterima oleh Allah, maka kamu mendapatkan rahmatnya, kamu mendapat surga. Kira-kira seperti itu. Mana tadi? Faman naja minhu, orang yang selamat dari kuburan, fama ba'dahu fama mengko utawi panggonan ba'dahu ing dalem sawise kuburan iku aisaro. Kalau orang yang siksa kuburnya itu selamat, di alam barzahnya selamat, sudah jelas otomatis fama ba'dahu, kehidupan setelahnya kuburan itu adalah mudah. Wis pasti. Urip sawise kuburan iku mudah aisar. Wa ilam yanju, tapi sebaliknya kalau ndak selamat minhu saking kuburan, wa ilam yanju mongko lamun ora selamat sapa man minhu saking kuburan, fama ba'dahu asyaddu. Fama mongko utawi kehidupan ba'dahu ing dalem sawise kuburan iku asyaddu luwih banget jelek, luwih banget siksa. Naudzubillah, summa naudzubillah.